TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat dan senantiasa menjadi solusi. Implementasi dari perintah harian Kasat yang sudah dipedomani oleh para Babinsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kabupaten Nganjuk, wilayah teritorial Korem 081 Dirosa Jaya, Kodim 0810 Nganjuk, ada seorang Babinsa di Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Babinsa Sugiharto, Sersan 1 Sugiharto, membuat angkringan Babinsa, di mana itu bisa memberikan efek yang positif kepada masyarakat di sekelilingnya, terutama para pemuda, karang taruna, dan masyarakat di sekelilingnya. Dalam rangka mengatasi kesulitan rakyat dan menjalankan roda perekonomian, seorang Babinsa harus mampu membantu, terutama masyarakat binaannya. Apakah itu angkringan Babinsa? Kita akan telusuri setelah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, Pak Babin ngerti Mas? Bisa. Biasa ngerti kegiatannya Babinsa, Babin Kantimas, kali pamong. Kalau malam kegiatan. Iki beneran tuh kalau pas malam kayak gini apa pas kebetulan aja nih? Sering ngeten. Sering ngeten. Nah, ini karena setiap malam piket di sini pasti ada. Piket dua perangkat desa. Seperti itu. Nah, Pak, saya ini dari Korem, kebetulan dari Korem. Memang pada saat kemarin adanya peresmian Babinsa ya, angkringan Babinsa ya. Angkringan Babinsa, siap. Angkringan Babinsa itu kan diresmikan oleh Danrem, dihadiri Bupati, siap. Kemudian dari Polres, kemudian juga ada kawan-kawan di sekitar sini, terutama 3 pilar ya kemarin. 3 pilar. Ini angkringan Babinsa ini kita mau ceritanya, mau sidak ini, mau cek ini. Bagaimana perkembangannya kan? Nah, siap, gitu. oke, monggo. Apakah benar-benar sesuai dengan yang menjadi rencana dulu bagaimana? Diharapkan bagaimana? Apakah bisa? Dan apakah itu stagnan tetap seperti itu atau berkembang? Siap. Yang rencananya harapannya Pak Babinsa ini, Pak Sertu Sugiharto ini mempunyai angan-angan, mempunyai cita-cita membantu masyarakat pertama di wilayah binaannya Desa Jekek. Selanjutnya juga nantinya diharapkan bisa mengajak karang taruna, anak adik-adik juga di situ, masyarakat yang berminat, dan dari hasilnya di situ menyisihkan sebagian rezeki dari situ untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Siap. Nah, ini saya dengar juga sudah ada angkringan di tempat lain, nggak hanya di Desa Jekek ini ya. Betul nggak, Pak Bin? Betul. Betul ya? Betul. Nah, tenang ini. Siap, betul. Jadi kebetulan kita jauh-jauh dari Madiun, sidak ke sini, dan ini suatu hal yang luar biasa lah angkringan Babinsa kalau memang betul-betul seperti itu. Monggo saged bisa disaksikan atau langsung dipun sidak datang TKP. Ya. Monggo kami siap Pak. Ya, mungkin karena sesuai dengan harapan kita insyaallah. Saya dengar memang dari awal rintisannya Pak Babinsa ya, Pak Sugiharto itu harapannya nanti bisa membantu menggerakkan roda perekonomian warga kita, mengatasi kesulitan warga kita yang ada di sini, dan bahkan menjadi tempat untuk memecahkan solusi apabila terjadi masalah di Desa Jekek ini khususnya. Nah, kebetulan ini juga pas malam-malam sudah jam 8-an lebih, 3 pilar masih di sini, luar biasa. Tapi lemburnya nggak hanya pas kena COVID juga saja ya. Bisa Jekek. Kita selalu siap siaga. Siap siaga 3 pilar. Ini suatu hal yang langka, Pak Lurah. Nah, suatu yang hal yang langka dan luar biasa. Inisiatif inovasi seorang Pak Sugiharto ini menjadi harapan bagi warganya mengatasi kesulitan, dibantu oleh Pak Babin Kantimas sebagai Pak Lurah khususnya dalam
menggerakkan roda perekonomian di desa Cicak khususnya. Dan kalau nanti itu ada angkringan Babinsa lagi di tempat lain, ya kita sidak juga di sana. Oh, siap. Siap. Oke. Kita lanjut setelah bergerak ke arah angkringan Babinsa di tempatnya yang dulu. Kita sudah sampai di angkringan Babinsa 1. Nah, artinya tempat yang pertama dan perdana di mana tempat ini diresmikan oleh Bapak Danrem Notapa 1 Dirojajaya pada tahun lalu. Kita akan bincang-bincang sedengan dengan 3 pilar yang ada di depan saya, bersama saya di meja ini, mengetahui sih lebih dalam sih bagaimana terciptanya angkringan Babinsa yang menjadi andalan desa Jegek. Baik andalannya Pak Lurah, Pak Babinsa Mas itu. Ya. Nah, khususnya Mas Sugiyarto nih, ya sebagai pencetus atau berinovasi terkait dengan ini nih, gerobak ini nih. Nah, ada apa saja di sini nih sebelumnya saya tanya ini. Untuk angkringan Babinsa kita menyediakan menu sundukan, macam-macam sundukan dari mulai sundukan telur puyuh, terus sate tahu sama tempe. Habis itu ada sosis, ada juga jeroan aneka macam dari ayam. Minumnya? Untuk minumnya kopi saset terutama, ada jahe susu, dan insya Allah ke depan nanti kita mau meluncurkan kopi angkringan Babinsa. Kalau begitu saya jahe saja. Ya, untuk Mbak, jahe Mbak. Pak Lurah, kenapa? Pak Babin, Pulau Gendere. Oh, jahe, ya jahe 4. Ya, jahe 4. Bincang-bincang terkait dengan angkringan Babinsa ya, Pak Babinsa nih Pak Sertu Sugiyarto. Kemarin memang pada tahun kemarin ya, sudah diresmikan oleh Bapak Danrem sebelum sekarang ini, kemudian bersama hadir juga Pak Bupati. Dari Polres waktu itu ada diwakili sama Kapolsek waktu itu. Nah, sebagai suatu kebanggaan lah bahwasanya angkringan Babinsa ini menjadi suatu ide inovatif yang luar biasa. Saya dengar seperti itu. Betul. Nah, makanya kita mau gali lebih dalam nih terkait angkringan Babinsa. Ceritanya piye? Dan alhamdulillah waktu itu kita ada yayasan Al Mutakin yang bergerak di bidang santunan. Pak Jarto punya yayasan apa ini? Yayasan apa? Yayasan Al Mutakin Sambiroto Barut. Yang itu yayasan apa itu? Yayasan santunan anak yatim. Santunan anak yatim, bukan yayasan anak yatim ya, tapi santunan ya. Santunan anak yatim. Nah, terus itu kita di sela-sela itu tiap bulan kita adakan untuk itu. Untuk penggalian dana tidak 100% kita mengandalkan dari donatur. Ya. Salah satunya kita punya program gerobak. Ya, semula kita kasih nama gerobak Al Mutakin dengan adanya petunjuk dari pimpinan kita. Kemudian waktu itu kita bagaimana kalau kita kasih nama angkringan Babinsa. Sangat setuju untuk itu. Oke, di situ kita membuat angkringan Babinsa. Gitu ya. Jadi gerobaknya dari siapa nih? Ini dari kita. Dari Pak Babinsa sendiri. Babinsa. Bisa membuat sendiri atau bagaimana ya Pak Jarto nih? Otomatis dibantu tukang. Sendiri jelas. Jadi nggak bisa bikin sendiri. Dibantu tukang. Nah, jadi beliau ini salah satu Babinsa yang kepedulian sama masyarakat, sosialnya tinggi lah ini. Makanya selain juga pada dasarnya sendiri namanya Sugiyarto, Sugi duit berarti. Nah, amin. Nah, makanya untuk mengimplementasikan itu banyak beramal kan gitu. Amin. Membantu kesulitan rakyat. Jadi salah satu
implementasi dari perintah harian Kasat. TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah kesulitan masyarakat dan senantiasa menjadi solusi. Nah, ini salah satunya implementasi dari perintah harian Bapak Kasat. Nah, oleh karena itu angkringan Babinsa ini kok ada tadi ide seperti itu. Nah, sekarang buat itu siapa yang bertugas, nantinya itu penghasilannya untuk siapa, dari modalnya dari mana, saya masak iki sopo kan gitu. Bisa diceritakan lah sekilas itu. Dan alhamdulillah kami di sini membuat angkringan Babinsa sangat disupport dengan Pak Lurah. Pak Johan. Kita juga bekerja sama dengan Pak Babin Kantimas, kayak saudara kita. Ya. Semua kita ini tiga, alhamdulillah kita selalu kompak dengan situasi apapun. Ya. Menghadapi permasalahan apapun. Ya, itu kita selalu kompak. Utamanya kita punya tempat cangkruk. Ya, di angkringan Babinsa ini tiga pilar bisa bersatu untuk mewujudkan itu. Yang pertama tadi bisa minimal mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Yang kedua bisa peduli dengan anak yatim, dan alhamdulillah di angkringan ini sudah menyantuni 24 anak yatim Pak Lurah. Setiap bulan atau bagaimana? Setiap bulan. Itu termasuk kemarin 20 menjadi 24 salah satu korban yang di Boyolali itu. Itu kebetulan orangnya meninggal, dan insya Allah nanti mulai setelah kegiatan Hari Raya kemarin, nanti di minggu depan, bulan depan minggu pertama kita adakan santunan lagi. Dan alhamdulillah kebetulan untuk jenis masakan ini menu kita bilang kerjasama dengan masyarakat lingkungan sekitar. Nah, ini kita mundur dikit nih. Nah, memang beberapa minggu yang lalu ada insiden lah di jalan tol Boyolali ya. Itu ada beberapa korban itu beberapa orang dari desa Jekek, Kecamatan Baron ini. Ya, kita juga ikut berbelasungkawa. Ternyata anak-anak yang bapak ibunya menjadi korban dan meninggal dunia mendapat santunan juga. Siap, oke. Ini salah satu hal yang luar biasa, Pak. Dan saya dengar juga sampai ke sana ya, tengok ngambil. Oke, kita bertiga ke sana. Ini luar biasa nih. Jadi 3 bulan ini kompak, akur, sip lah, jos. Kalau Bapak Danrem itu tetap jos. Jolali, sholat lan sholawat. Oh, benar, cocok. sholat lan sholawat. Ya. Jos itu jolali, sholat dan sholawat. Itu doanya pesannya Bapak Danrem 081 Kolonel Infantri Haji Sugiono. Beliau selalu mengedepankan jos, jolali, sholat lan sholawat. Siap. Nah, kembali ke angkringan Babinsa nih. Terkait dengan santunan anak-anak itu, yayasannya ada di mana, Pak? Di Desa Sambiroto, Kecamatan Bareng. Lain desa. Jadi itu yayasan itu punya siapa, Pak? Itu punya kita semua karena sudah diwakafkan. Otomatis untuk pengelolaan untuk seluruh umat Muslim yang di situ. Seluruhnya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, ini angkringan Babinsa ini sudah kelihatan banyak. Apakah tiap hari seperti ini nih? Dan alhamdulillah untuk kelangsungannya ini termasuk kelancarannya jualan angkringan Babinsa setiap hari, ya alhamdulillah seperti ini. Dungunya kuat, Mak. Ini anak-anaknya kan. Ya Allah, angkringan Babinsa laris, bisa menyantuni kita tiap bulan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Namanya ini di malam minggu dari Biasanya kalau malam Sabtu dan malam Minggu dan ini kan malam Minggu dan biasanya lebih ramai. Nah, Sabtu Minggu. nilai positifnya
untuk warga desa JKI ini sendiri apa Pak? Oke, alhamdulillah kalau menurut kami saya selaku kepala desa dengan adanya angkringan babinsa saya matur suwun kepada Pak Sugiarto karena apa anak-anak terutama adalah anak-anak muda itu bisa berkumpul dan komunikasi di sini memecahkan suatu persoalan pribadi, persoalan dari lingkungan, persoalan dari desa itu sendiri itu bisa dipecahkan di sini karena apa anak-anak kumpul di sini otomatis dia akan sharing dengan teman-teman yang lainnya komunikasi dengan yang lainnya. Nah nanti kalau komunikasi dengan lainnya itu nanti buntu tidak bisa pasti akan komunikasi dengan kita 3 pilar menika. Biasanya ngoten niku. Terus kula matur suwun dengan adanya angkringan babinsa niki satu ketertiban pasti akan terjaga. Karena apa? Teman-teman anak-anak terutama anak muda fokusnya di sini. Kontrol kita lebih enak. Satu fokus. Orang aneh-aneh loh ya. Betul seperti itu. Pasti mriki napa nggih? Kan terkontrol. Kontrol, pengawasan kita lebih enak. Itu nomor yang pertama. Yang nomor 2, kekompakan. Guyub rukun dari anak-anak muda sendiri. Ini yang saya inginkan. Adanya angkringan babinsa. Karena itu. Nomor 3, lebih cerdas lah anak-anak itu. Karena apa? SDM dari anak itu sendiri tidak sama. Ada yang jongkok, ada yang lebih, ada yang tinggi. Nah itu saling di sini saling belajar. Itu yang luar biasanya di sini. 3 faktor ini menjadikan sarana edukasi. Betul seperti itu. Luar biasa untuk anak-anak dari angkringan babinsa ini. Berarti Pak Babinsa bisa ngasih wawasan kebangsaan di sini. Luar biasa ini bisa. Mas bisa ngasih penyuluhan hukum di sini. Ini saya lihat nih angkringan babinsa no drugs no miras. Nah jadi no drugs sendiri tidak ada obat di sini narkoba lah ya. Narkoba betul. No miras juga tidak boleh. Tidak boleh. Jadi secara otomatis salah satu edukasi juga bahwa barang-barang terlarang ini tidak ada jelas di sini dan tidak boleh ada yang bawa. Betul. Pak masuk pun tidak boleh. Ini sudah jelas. No drugs, no miras. Gambar no drugs coret. Botol coret. Ini luar biasa Pak. Kita apresiasi betul angkringan babinsa ini. Memang ini salah satu membantu masyarakat untuk menambah perekonomian. Terutama nih anak-anak muda nih. Nah ini yang jual-jual ini dari Karang Taruna Pak. Karang Taruna betul ya. Yo dapat honor juga lah ya. Siapa pastinya seperti itu. Tapung ini. Jadi bisa satu untuk cangkruk, nomor 2 untuk menambah income. Punya anak pulsanya itu. Sampai itu melatih kepedulian anak-anak muda terhadap anak-anak yatim yang melatih dari dini, dari muda dulu melatih jiwa sosialnya. Jiwa sosialnya dilatih. Pak Babinsa ya. Betul. Nah ini angkringan babinsa ini saya dengar sudah ada yang cabangnya nih. Di mana Pak Gerto nih? Di Desa Betet, Kecamatan Kronggon. Sudah lintas kecamatan. Tapi ada keinginan lah yang sekitar-sekitar ini bernular gitu. Ada banyak. Insya Allah nanti kita sudah ngantri gerobak apa gimana nih? sudah antri gerobak ada 3 dan insya Allah nanti kita luncurkan di Gondang. Nah itu. Nanti malam sudah ada yang ini sudah ternyata Sertu Sugiarto ini sudah membuat lah karena keterbatasan tukang lah ya terutama lah ya sudah banyak request. Jadi beliau ini ada yang mau warganya sambat Pak Babinsa, saya mau merubah nasib, mau berusaha lah, mau jualan angkringan, lewat angkringan, dibantu sama bapak ini. Nah, dibantu, dikasih gerobak, dikasih gratis, hanya dihimbau apabila itu laku dan laris, ingat sama anak-anak yatim. Menyisihkan sebagian. Luar biasa. Dan ngomong-ngomong, kau idangin rantok teko iki. Bedanya gak teko. Ayo, Mas Yusron, kopinya, jahenya monggo. Pak, kira-kira ini makanannya enak ora? Mantap Pak. Mantap. Sesuai dengan kantong, sesuai dengan kondisi. Pas di kantong, Pas dengan kondisi keadaan sesuai Pak. Sesuai. wis parek lah ya. Parek 10.000 wani mampir lho, guys. 10.000, 20.000 wani ngejak konco. Pun nonton Pak. Oke, kalau najan nunggu
meme jaluk banyu putih. Sambal sing bahasa kopi kan sambal sundukan. Jos. 20.000 masih berani ngajak teman. Temennya satu loh, Pak. Betul. Oke. Ini semakin malam semakin ramai. Jadi memang harapannya Pak Kades itu sendiri. Makasih Pak. Pak Kades sendiri, Pak Babinsa dan Babi Kamtibmas ini, terutama anak-anak muda remaja desa Jekek lah ya. Ini semakin banyak ke sini. Jadi sambil duduk bercakap-cakap, ngobrol, cangkruan sambil memberikan edukasi kepada anak-anak muda. Harapannya berjalan terus. Jangan hangat-hangat tai ayam. Insya Allah istiqomah dan amanah. Amin. Rutin. Yang penting josnya itu, Pak. Ya, jos. Jolari. Jolali, sholat, Solawat. Dan jolak. Solawat. Pak Gerto yang ada di Desa Betet, Kecamatan Ronggot. Siapa yang Babinsa yang ada di sana? Yang sana, sudah dititipin iya. angkringan itu? Di sana itu yang kita titipi tetap Karang Taruna Desa Betet, di bawah pengawasan dan penanggung jawab Babinsa Desa Betet, Kopral 1 Didi. Kopral 1 Didi. Kopral 1 Didi. Di sana kondisi sama seperti ini kurang lebih. Seperti sini. Cuma letaknya di depan kantor desa Betet. Oke. Kantor desa. Ya berarti lebih dekat Lebih dekat dengan angkringannya. angkringannya. Musyawarah desa kalau misalkan butuh kopi langsung kan. Pak Lurah, Babinsa, Babi Kamtibmas lembur kayak tadi pesan kopinya nang angkringan. Lebih strategis. Ya. Maka kalian tunjuk kalau Siap. Salah satu produk andalan minuman angkringan Babinsa, kopi susu jahe. Kopi susu jahe ini karena enak. Yang angkringan Babinsa asli. Enak, seger, anget di badan. Kebetulan Nganjuk ini kota angin. Jadi suasana memang agak semribit, silir, tapi ya lama-lama dingin juga. Makanya saya pesen jahe di sini. Nah, angkringan Babinsa ini murah meriah. Harganya berapa Pak segini? 3.000. 3.000 rupiah sudah dapat jahe susu 1 gelas. Dan sebagian hasilnya itu adalah untuk anak yatim. Minum susu jahe Sambil beribadah. sedikit bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pernah nggak Pak Kades ada keributan di sini, khususnya di sini? Nggak pernah ya? Alhamdulillah selama kami menjabat di Desa Jekek, alhamdulillah tidak ada. Aman, kondusif. Oke, jangan sampai ada lah. Karena kita selalu komunikasi dengan 3 pilar, insya Allah kita selalu proaktif untuk menjaga keamanan. Iya. Jadi seperti ini kan sambil nongkrong nyangkruk bicara masalah kemajuan desa sambil jaga-jaga. Oke. Udah luar biasa. Ini menang-menang ada makannya nggak? Ada. Nasi bungkus atau nasi kucing? Nasi kucing ada, nasi tiwul, nasi jagung ada. Harganya berapa itu satu ini Pak? Satu porsi 5.000. Satu porsi 5.000. Mau milih sendiri. Lau milih sendiri. Milih sendiri. Lawe sunduan. Satu sunduan harganya berapa itu Pak? Ada yang 2.000, ada yang 2.500. 10.000 warak. Plus minum. 3.000, makan 5.000, sunduan 2.000. Separek. Oke. 10.000. Makanya 20.000 ngajak konco. Enggak ada. Satu. Siji.
Ini Karang Taruna ini ada berapa orang? Di sini untuk Karang Taruna 30 orang anggota. 30 orang, Pak. 30 orang. Laki perempuan cowok. C. Kalau Apakah namanya Karang Taruna sudah punya usaha sendiri atau baru ini, Pak? untuk Karang Taruna sebenarnya kemarin ada Pak, berkenaan dengan apa itu namanya tanaman buah. Tanaman buah. Tanaman buah, terutama adalah tanaman buah apa namanya? Bukan itu Pak. Ya Allah, kates pepaya. Pepaya California Pepaya bagaimana? California. Oh, yang lagi booming itu. Ya, ditanam seluruh apa itu namanya aliran sungai yang ada di kita Iya, di desa. Sekitar 3 kiloan. Mulai dari kanan kiri seluruhnya ditanami oleh pepaya itu. Dipegang oleh anak-anak ini. Alhamdulillah kemarin juga mendapatkan income untuk anak-anak. Tapi sekarang ini kemarin kan hujan sudah habis, ini mau menanam lagi. Seperti itu. Ya semoga lancar lah itu. Amin. Ada kreativitas dari Itu adik-adik. ya, itu adalah kreativitas dari anak-anak itu sendiri. Kami cuma mensupport apakah yang diperlukan anak-anak. Kalau memang pendanaan itu nanti bisa untuk kita sampaikan kepada anak-anak untuk Karang Taruna, kita pasti menyampaikan. Kalau tidak, ini nanti kita berusaha untuk mencari apa namanya sponsor atau donatur dari luar seperti itu. Biasanya kita kerjasama dengan orang-orang yang nyun sewu, orang-orang yang memang ekonominya di atas. Nanti saya yang sowan, nanti komunikasi dengan anak-anak. Ki anak-anak piye ki pemone mbok support apa gelem kowe biasanya ngoten. Ya alhamdulillah urun. Kados ngeten iki Pak Ki teman-teman dipun ajak. Kowe wani nyupport ora cah nom-nom ki untuk kegiatan? Siap. Jadi terus berjalan seperti itu. Alhamdulillah. Jadi membina adik-adik anak-anak ini sejak dini ya Pak. Jadi bisa dia sudah merencanakan kedepannya kan juga harus bagaimana. Betul, siap. Adik-adik kita ini. Itu kewajiban kita. Nah, kewajibannya dari segi pemerintahan, dari segi pertahanan dan keamanan ini 3 pilar desa saya rasa cukuplah untuk membina adik-adik Karang Taruna. Insya Allah. Ya harapannya kita jadi orang-orang yang berhasil sukses. Betul seperti itu. Kebanggaan kita itu anak-anak kita ke depan, adik-adik Karang Taruna, apa yang pernah kita didik, pernah kita berhasil semua itu luar biasa kan itu. Itu jadi pahala yang mengalir terus. Ya itu yang kita cari. Amal jariah. Ya, itu salah satu amal yang tidak terputus dan mengalir betul, terus. ya. Nah, mungkin dari tempat sini salah satu mencetuskan pembangunan desa pernah nggak lain dari sini meja ini Pak? Ada kemarin berkenaan dengan kegiatan di desa Karang Taruna itu sendiri. Ya. Itu ada apa namanya mau ada event berkenaan dengan bola voli. Ya, gitu. Teman-teman anak-anak ini mau mengadakan event bola voli, tingkatnya adalah nanti kecamatan. Ya, ya. Seperti itu. Tempatnya sudah disiapkan oleh anak-anak di sebelahnya apa itu namanya balai desa. Tarkam ini ceritanya. Tarkam, ya betul, tarkam seperti itu. Jadi anak-anak mencetus di sini, seperti itu. Kan jadi tempat untuk berembuk. Bahkan dari Danrem. Bukan dari Danrem. Kita teman-teman mendapatkan hadiah dari Danrem bola voli untuk anak. Nah ini terus latihan. Setelah latihan ternyata malamnya di sini kumpul mencetus seperti itu. Ada namanya turnamen bola voli. Tarkam. Antar kampung. Oke, kita lanjutkan ngobrol setelah ini. Siap. Kita lanjut ke Angkringan Babisa 2 yang ada di Desa Betet, Kecamatan Keronggot, Kabupaten Nganjuk. Siap. Wilayah teritorial Korem 08 Dudur Jaya dan Kodim 08 110 Nganjuk.